Halo sahabat Sekolah Tekno. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana caranya untuk melakukan cloning dan resizing partition ya teman-teman ya di Linux. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya untuk mengupgrade versi Linux kita dari versi yang awalnya kemarin itu di 21,3 ya teman-teman ya. Sekarang kita akan mengupgrade versi Linux Mint-nya ke versi 22 teman-teman. Jadi kan di sini kalau kita lihat informasi dari NeoFetch-nya ya teman-teman ya. Kita sekarang berada di Linux Mint 21,3. Nah, sekarang kita akan mengupgrade-nya ke versi 22. Oke, gimana caranya? Ayo kita mulai. Jadi di sini kita ketikkan di terminal ini ya teman-teman ya. Kita ketikkan sudo min upgrade ya teman-teman ya. Kalau sudah kita tekan enter, nah di sini adalah dialog box persiapan untuk upgrade ke Linux Mint 22 ya teman-teman ya, dengan kode name Wilma. Oke, let's go. Kita geser dulu. Let's go. Preparation oke. Simulation and download oke. Jadi ini adalah checking repository ya teman-teman. Packaging package list. Oke, jadi additional space yang dibutuhkan itu 665,3 MB. Oke, kita okekan aja teman-teman. Oke, lanjut. Upgrading the system. Upgrading system. Unpacking and removing. Paketnya banyak banget ya teman-teman ya. Termasuk upgrading dan removing, unpack. Linux image 6.8. Oke, ini grabnya mau diinstal di mana? Ini kita klik di dev SDA yang opsi paling atas saja teman-teman ya. Setelah itu kita klik OK. Continue without installing grab. Ini yes aja. Oke. Nah, di sini ada paket-paket yang harus kita downgrade dulu teman-teman, supaya menghindari konflik teman-teman. Ini kita fix aja ya. Oke, jadi sekarang upgrade-nya sudah selesai ya teman-teman ya. Sekarang kita sudah resmi di versi 22. Jadi untuk menyelesaikan update di versi 22 ini, kita harus reboot dulu teman-teman. Kita harus restart dulu Linux Mint-nya ya teman-teman ya. Ini kita close. Lalu kita sudo reboot. Oke, kita reboot dulu sebentar ya teman-teman. Oke, kita masuk ke login screen. Kita login dulu teman-teman. Oke, nah sekarang kita sudah resmi di versi 22 ya teman-teman ya. Coba kita lihat dulu di terminal. Kita buka Fastfetch. Jadi ini model startupnya di versi 22 ya teman-teman ya. Seperti ini. Kita buka lagi terminal. Kita coba lihat versinya. NeoFetch ya teman-teman ya, komennya ya. Nah, sekarang kita sudah resmi di versi 22 teman-teman.
Nah, sekarang kita akan langsung mengupgrade-nya ke versi 22.1 teman-teman. Nah, sebelumnya teman-teman kita harus melakukan update dulu ya teman-teman ya, untuk memastikan apakah versi 22 ini update-nya sudah mentok ya teman-teman ya. Kalau misalnya sudah mentok, baru bisa kita ke versi 22.1. Nah, ini kita masukkan passwordnya dulu. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini kita akan mengupgrade dari versi 22 ke versi 22.1 ya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan melompati atau men-skip langkah backup ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kita sudah melakukan snapshot di VirtualBox teman-teman. Jadi kalau semisal nanti ada kesalahan, itu kita masih bisa kembali ke versi sebelumnya teman-teman. Jadi saya, karena ini kita menggunakan VirtualBox, maka langkah backup itu bisa kita skip teman-teman. Tapi ini tidak saya anjurkan apabila teman-teman menginstal Linux-nya secara natif ya teman-teman ya. Kalau teman-teman menginstal Linux Mint-nya secara natif, sebaiknya teman-teman melakukan backup. Karena apabila terjadi kesalahan dan misalnya data-data teman-teman belum sempat terbackup sebelumnya, atau teman-teman tidak punya secondary device untuk melakukan backup data, saya anjurkan teman-teman tetap melakukan backup dengan melakukan time shift ya teman-teman ya. Nah, di sini karena ini hanya lab Linux saya teman-teman, saya tidak menginstalnya secara natif, tapi saya juga sudah melakukan backup dengan melakukan snapshot di VirtualBox-nya teman-teman. Jadi saya memutuskan untuk melangkahi step dari backup time shift itu ya teman-teman ya. Oke, caranya gimana untuk melewati itu? Ayo kita coba teman-teman. Jadi caranya itu lebih ke kita mengganti repositorinya teman-teman. Dari repositorinya Wilma ke repositori yang 22.1 itu teman-teman ya. Ayo kita coba. Nah, oke, di sini kita akan mengkopikan scriptnya ya teman-teman ya. Ini scriptnya teman-teman. Nah, ini. Jadi ini adalah script untuk merubah repositori ya teman-teman ya. Jadi repositori awalnya itu Vanessa, kita akan rubah ke Wilma teman-teman. Jadi teman-teman harus memasukkan ini, script ini di dalam terminal ya teman-teman ya. Termasuk juga mengubah basis Ubuntu-nya ke Nobel 24.4. Caranya seperti ini teman-teman. Kalau sudah, baru kita sudo apt update. Nah, sekali lagi teman-teman, saya tidak merekomendasikan ini jika teman-teman melakukannya atau melakukan update-nya secara natif ya teman-teman ya. Kalau teman-teman melakukan update-nya atau upgrade-nya secara natif, teman-teman harus tetap menggunakan sudo min upgrade dan tetap harus melakukan backup melalui time shift ya teman-teman ya. Karena ini saya menggunakan VirtualBox dan saya juga sudah melakukan backup sebelumnya menggunakan snapshot, jadi saya bisa melakukan skip langkah itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini proses updating repositorinya sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke upgrade ke versi Wilma ya teman-teman ya, atau 22.1. Di sini kita ketikkan ini ya teman-teman ya, sudo apt dis min upgrade mini. Jadi ini adalah perintah yang kita lakukan untuk mengupgrade dari versi 22 ke 22.1 ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita tekan enter. Nah, kita juga memasukkan script ini ya teman-teman ya, sudo side swilma /cia/g teman-teman. Jadi kita juga harus merubah repositori kita dari yang awalnya Wilma ke
versi yang SIA ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Setelah repositorinya ini kita rubah teman-teman, kita harus melakukan update ini ya teman-teman ya, dengan menggunakan sudo apt update. Oke, kalau sudah baru kita melakukan upgrade. Jadi kalau versi 22 itu Wilma, versi 22.1 itu Xia ya teman-teman ya, XIA. Nah, sambil menunggu proses upgrade ini teman-teman, jadi saya ingatkan sekali lagi, kalau misalnya teman-teman mau melakukan upgrade bertahap seperti ini ya teman-teman ya, jadi pastikan dulu versi awal OS-nya. Kalau di sini Linux Mint itu untuk bagian update-nya itu harus sudah mentok ya teman-teman ya. Jadi pastikan kalau paket-paketnya itu sudah nol semua gitu ya teman-teman ya, baru kita bisa melakukan Mint upgrade. Nah, ini mulai installing update-nya ya teman-teman. Nah, sekali lagi, kenapa saya tidak merekomendasikan ini teman-teman lakukan di instalasi secara natif teman-teman, karena kita mengedit repository ya teman-teman ya. Kalau kita mengedit repository, kemungkinan repository yang ada di sistem kita itu akan terjadi konflik teman-teman. Nah, itu juga nanti akan menghambat proses instalasi. Jadi sebaiknya teman-teman kalau misalnya diinstal secara natif itu sebaiknya tetap menggunakan backup, yaitu menggunakan timeshift ya teman-teman ya. Oke, udah selesai ya teman-teman ya. Sekarang kita coba buktikan NeoFetch. Nah, sekarang kita sudah di versi 22.1 teman-teman. Nah, di sini kita tidak akan mengupgrade ke versi 22.2, tapi kita akan langsung loncat ke versi 22.3 ya teman-teman ya. Caranya gimana? Masih tetap kita menggunakan edit repository teman-teman. Oke, karena kita sekarang sudah berhasil di versi 22.1 ya teman-teman ya. Sekarang kita coba lihat dulu apakah kita masih perlu update ya teman-teman ya, package-package yang ada di versi 22.1 ini. Kita menggunakan itu sudo apt update dan sudo apt upgrade. Kita lihat apakah masih ada package yang perlu kita download. Oke, sepertinya udah mentok ya teman-teman ya. Di sini tidak ada package yang perlu di-upgrade. Oke, setelah itu kita coba upgrade ya teman-teman ya, untuk melihat apakah masih ada yang perlu di-upgrade. Oke, ternyata upgrade juga sudah mentok ya teman-teman ya. Oke. Ini kita menggunakan sudo apt auto remove ya teman-teman ya, untuk membersihkan sisa-sisa paket. Ternyata yang di remove itu adalah Linux header 5.15 ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan upgrade lagi ke versi berikutnya ya teman-teman ya. Jadi caranya adalah kita harus mengedit lagi repositorinya yang awalnya SIA ke versi 22.3 ya teman-teman ya. Jadi kita ketikkan script ini. Nah, script ini ya teman-teman ya, sudo sed/is dari SIA ke Xena teman-teman. Nah, kalau sudah baru kita update dan kita upgrade ke versi selanjutnya ya teman-teman ya, yaitu versi Xena. Kita ketikkan sudo apt update dan sudo apt this min upgrade mini ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Kalau sudah kita ketikkan enter, ini adalah proses upgrading ya teman-teman ya. Nah, itu adalah paket-paket yang harus kita download untuk ke versi Xena ya teman-teman ya. Xena. Oke, setelah selesai downloading, sekarang unpacking ya teman-teman ya. Proses upgrading ke versi 22.3 atau Xena ya teman-teman. Oke, ternyata prosesnya lumayan panjang juga ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita cek lagi. Kita lihat versinya dengan NeoFetch ya teman-teman. Oke, nah kelihatan di sini ya teman-teman ya.
versinya sekarang bukan 22.2 lagi, tapi sekarang sudah 22.3. Jadi sekarang itu saat video ini dibuat bulan Mei 2026 teman-teman, Linux Mint 22.3 ini adalah versi yang terbaru ya teman-teman ya. Jadi artinya apa? Proses upgrading kita dari versi 21.3 ke versi 22 ke versi 22.1 loncat ke versi 22.3 itu sudah berhasil teman-teman. Memang jalannya tidak selalu mulus ya teman-teman ya. Karena ada beberapa script atau repository yang kita edit, tapi kita sudah berhasil menuju ke versi yang paling baru ya teman-teman ya. Jadi dengan demikian maka proses upgrading kita sudah berhasil teman-teman. Nah ini adalah versi bersih-bersih aja ya teman-teman ya. Auto remove ini untuk membersihkan paket-paket yang sudah kita tidak perlukan lagi di versi ini. Kita reboot karena kita sedang upgrading ke versi terbaru ya teman-teman ya. Nah di sini di versi 22.3 ini start menunya dari Cinnamon berubah ya teman-teman ya. Coba kita lihat. Oke, sekarang kita login dulu. Biarkan dia loading start menu barunya ya teman-teman ya. Kita lihat di terminal, kita pastikan lagi. Nah itu dia versi 22.3 ya teman-teman ya. Versi terbaru dari Linux Mint kita. Sekarang kita coba untuk update. Oke, ternyata tidak ada paket yang perlu kita update. Jadi semua paket sudah dalam kondisi yang paling baru ya teman-teman. Nah, kita lihat start menunya ya teman-teman ya. Ada perbedaan. Sekarang di tombol shortcutnya ini sudah ada keterangannya ya teman-teman ya. Kalau di Cinnamon yang sebelumnya kan cuman ada icon-icon aja gitu ya teman-teman ya. Sekarang bentuk all application-nya seperti ini. Jadi ini adalah upgrade dari desktop environment-nya Cinnamon. Jadi Cinnamon itu adalah turunan dari GNOME yang tampilannya disimplifikasi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi proses upgrading Linux Mint kita dari versi 21 ke versi 22.3 yang terbaru itu sudah berhasil ya teman-teman ya. Gimana? Gampang ya? Seperti biasa, kalau ada pertanyaan terus di kolom komentar. Jangan lupa di like, share, dan di subscribe ya teman-teman ya, supaya channel kita jadi lebih berkembang. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.